Selanjutnya kami persilakan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Profesor Endah Sulistiawati, SSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Feni Marta Dwifani, SSI, MSc. Tes. Kepada yang terhormat Bapak Budi Gunadi dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan beserta Ibu, kepada yang terhormat Wakil Ketua MBA ITB, Ketua Forum Guru Besar, Sekretaris Forum Guru Besar beserta anggota Forum Guru Besar, Sekretaris Senat Akademik ITB, Pimpinan ITB, Sekretaris Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, para guru besar, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini Bapak Ibu, saya mendapatkan kehormatan untuk membacakan riwayat hidup salah satu dosen kebanggaan kami, Profesor Feni Marta Dwifani. Hari ini beliau akan menyampaikan paparan yang berjudul mengupas pasca panen buah pisang dari sudut pandang biologi molekuler. Silakan. Bu Feni lahir pada tanggal 18 April tahun 1972 di Bandung. Beliau adalah anggota dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, khususnya pada kelompok keilmuan genetika dan biologi molekuler. Beliau menikah dengan Bapak Adam Haikal Muiz dan membentuk keluarga kecil dengan satu putra, Ananda Dwifano Muiz. Beliau berdua hadir di kesempatan ini, mohon dapat berdiri Pak Adam dan adik. Terima kasih. Riwayat pendidikan hampir seluruhnya diselesaikan di Bandung dan terakhir di Australia, dimulai dengan TK Teratai Mekar, SD Banjarsari, SMP 2, SMA 3, S1 Biologi FMIPA ITB, S2 Biologi FMIPA ITB, dan S3 di University of Melbourne, Australia. Silakan. S1 diselesaikan beliau di Biologi ITB tahun 95 dengan topik penelitian kultur sel kina dan isolasi metabolit sekunder di bawah bimbingan Dr. Anda Arbaya Siregar dan Dr. Andes Darjat Sasta Miharja. S2-nya juga di Biologi ITB lulus tahun 98 dengan topik penelitian fingerprint DNA pada pohon jati dengan pembimbing Profesor Srinanan B. Widianto dan Dr. Adi Pancoro. S3 dilakukan di University of Melbourne, Australia dengan topik penelitian analisis fungsi gen, famili yang terlibat pada pembentukan dinding sel Barley dengan metode rNNI dengan pembimbing Profesor Tony Pekik dan Dr. Ed Newbegin. Selain aktif meneliti, Bu Feni ini juga terlibat aktif dalam pengembangan SITH dalam berbagai peran, termasuk sebagai Ketua Lab Genetika dan Analisis Kromosom, anggota tim PAK SITH, anggota Komisi Penelitian Pengabdian Masyarakat ITB, Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SITH, Specially Appointed Associate Professor Osaka University, Jepang pada tahun 2017. Saat ini beliau adalah Ketua Kelompok Keilmuan Genetika dan Bioteknologi Molekuler. Beliau juga anggota Senat SITH, anggota Senat Akademik ITB, dan juga anggota Komisi Program Pascasarjana SITH saat ini. Dalam bimbingan mahasiswa, Bu Feni ini termasuk yang favorit di antara mahasiswa SITH. Beliau telah meluluskan 68 lulusan S1, 42 lulusan S2, dan 2 lulusan S3, dan saat ini sedang membimbing 8 mahasiswa S1, 6 mahasiswa S2, dan 4 mahasiswa S3. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh Profesor Feni, termasuk genetika, genomik, proteomik, aplikasi omik, semua yang belakangnya ada mik-miknya. Gitu ya. Rekayasa genetika tumbuhan, modifikasi genetika untuk agrikultur, biologi, bioteknologi molekuler pasca panen, dan bioteknologi pasca panen. Selain itu, secara umum, kegiatan penelitian Profesor Feni ini sangat terkait dengan pisang. Kami di SITH menyebutkan the banana ladies.
Beberapa topik terpenting diantaranya biologi molekuler dan omiks pasca panen pisang, biologi molekuler dan omiks penyakit pisang, keragaman genetik pisang Bali dan Maluku, pengembangan teknologi pasca panen dan sensor pisang, pisang sebagai sumber pangan fungsional, bioprospeksi laut dalam berbasis genom dan space biology. Di dalam di dalam perkembangan riset yang panjang ini, beliau telah mempublikasikan 51 artikel terindeks Scopus dengan total citation 346 dengan H-index 9. Beliau juga telah menghasilkan 5 monograf dan 4 book chapter, dan buku-buku ini dituliskan bersama kolega tidak hanya dari SITH namun juga bersama para alumni dan juga kolega dari FITB. Selain itu, karya yang dihasilkan juga sudah berhasil mendapatkan perlindungan paten, 2 diantaranya granted dan 3 terdaftar. Ini yang terpenting. Yang pertama adalah tentang metode pengaturan pematangan buah pisang Ambon lumut dengan memanipulasi gen. Yang kedua, alat untuk mengatur pematangan buah dari material bambu yang dikombinasikan dengan material kimiawi pemecah etilen. Yang ketiga, alat portable pengukur kematangan pisang. Yang keempat, pakan ikan yang terbuat dari pisang tongka langit. Dan yang kelima, kontainer portable untuk pemantauan dan pengendalian kualitas pisang. Beliau juga telah mendapat penghargaan baik di tingkat internasional atau nasional, di antaranya Special Achievement Award dari the Japanese Society for Biological Science in Space 2019 for involvement in the first Indonesian space biology research at Kibo Space Station. Jadi beliau ini pernah membawa biji yang dititipkan ke luar angkasa. Yang kedua adalah International Scrammercy Faculty for Future Award dari Scrammercy Foundation, Endeavour Award, Research Award dari Australia Award, dan yang paling heboh ini dan membanggakan kami juga adalah beliau ini pernah mendapat International L'Oreal UNESCO Women in Science dan merupakan menjadikan role model bagi young women scientists di seluruh Indonesia. Di tingkat nasional ada penghargaan di bidang penelitian oleh ITB, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, penghargaan bidang inovasi, penghargaan Menteri Kesehatan, Biomedical Science and Genome Initiative, anugerah Iptek Ristek Pemerintah Republik Indonesia tentang peneliti perempuan bidang biologi molekuler, Hayati The Best Paper Award, Asasi Award for the Best Achievement and National L'Oreal UNESCO for Women in Science, dan Bogasari Riset Nugraha. Next, di sela-sela pengembangan riset dan tugas-tugas mengajar, beliau di waktu luangnya hobinya adalah menonton film dan mendengarkan musik, jalan-jalan sambil yang terpenting sambil kulineran. Next. Demikian Bapak Ibu sekilas riwayat hidup Profesor Feni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Feni Marta Dwivani SSI MSI untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta seluruh tamu undangan, luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga perjalanan Tridharma di Institut Teknologi Bandung yang kami lakukan dapat disampaikan pada hari ini. Orasi ilmiah ini adalah sebagian dari hasil studi mengenai pasca panen buah dari sudut pandang biologi molekuler yang kami lakukan bersama The Banana Group ITB,
yaitu tim multidisiplin yang terdiri dari peneliti ITB dengan berbagai latar belakang keilmuan, serta mitra dari berbagai institusi lainnya sejak tahun 2004. Izinkan kami memulai paparan pagi ini dengan mengantarkan hadirin sekalian ke dunia pisang sebagai model dalam studi pascapanen molekuler. Kemudian dilanjutkan dengan proses pematangan buah dari sudut pandang biologi molekuler dan aplikasi teknologi pascapanen untuk buah pisang. Mengapa pisang menjadi model studi pascapanen kami? Rangkaian studi pascapanen buah yang telah dilakukan berawal dari ide sederhana yang muncul saat melihat kondisi buah pisang yang dijual oleh penjajah buah keliling di sekitar rumah kami. Penampilan buahnya sudah tidak menarik lagi dan terlalu matang. Keprihatinan terhadap nasib buah-buahan, petani, penjual, serta kerugian yang diakibatkan, kemudian menginisiasi perjalanan studi pascapanen buah ini. Harapannya, kami dapat memberikan kontribusi keilmuan pada bidang pascapanen, khususnya pascapanen produk agrikultur di Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu pusat keragaman dan penyebaran pisang yang dapat dikonsumsi, yang berasal dari persilangan pisang Musa acuminata dengan genom A dan Musa babesioana dengan genom B. Sebagian besar pisang yang telah teridentifikasi di Indonesia merupakan pisang yang dapat dikonsumsi. Pisang jenis ini merupakan pisang triploid, memiliki 3 perangkat kromosom haploid dan biasanya bersifat steril dan merupakan hasil persilangan dari 2 pisang pendahulunya, sehingga menghasilkan berbagai variasi genom seperti pisang Cavendish, barangan, raja, kepok, dan lain-lain. Spesies pisang lainnya yang terdapat di Indonesia adalah Musa sijocarpa dengan genom S dan Musa textilis dengan genom T. Adapun penelitian yang kami lakukan mencakup studi keragaman pisang, aspek biologi molekuler pascapanen pisang, dan aplikasi teknologi pascapanen pisang serta mekanismenya secara molekuler. Di Indonesia, pisang merupakan komoditas pangan yang penting. Sebagai contoh, di Pulau Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, pisang memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek prosesi adat, budaya, dan upacara keagamaan. Untuk mempelajari keragaman pisang di Bali, kami melakukan sampling 39 kultivar pisang dari 15 lokasi, kemudian analisis keragaman genetik dilakukan dengan membandingkan daerah ITS2 pada genom pisang. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa sekuens ITS2 pada pisang cukup mirip dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan tanaman lainnya. Pisang juga dikenal sebagai sumber pangan di dunia, menduduki peringkat keempat setelah padi, gandum, dan jagung. Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia sebagai salah satu produsen pisang dan peringkat ke-57 sebagai negara pengekspor pisang. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat 4 konsumen pisang terbesar di dunia. Namun di Indonesia, hanya sedikit perusahaan berhasil memproduksi buah dengan kualitas ekspor. Proses pascapanen di perusahaan besar sudah menerapkan prosedur yang terstandarisasi dengan baik. Untuk memperpanjang umur simpan, buah dipanen dalam kondisi matang hijau, kemudian setelah mengalami tahapan antara lain pencucian dan pemilahan, buah dikemas dalam kardus dan dikirim dari kebun ke tempat pemeraman dengan kondisi terkontrol. Setelah proses pemeraman, buah-buah didistribusikan pada kondisi terkontrol pula menggunakan mobil berpendingin. Sementara itu, sebagian besar petani menengah dan kecil masih mengandalkan metode sederhana dalam prosedur penanganan pascapanen buah pisang. Buah dipetik saat panen, kemudian masih dalam keadaan hijau dan diperam, dan biasanya diangkut dan dijual tanpa kemasan, seperti yang biasa kita temui di pasar-pasar tradisional seperti di kota Ambon, Maluku ini. Tentunya dapat dibayangkan, kualitas buah yang diproduksi oleh petani kecil hanya dapat memenuhi konsumsi lokal. Seringkali ditemukan pisang yang tingkat pematangannya tidak merata, bahkan sudah berwarna kecoklatan saat dipasarkan. Keragaman pisang Indonesia berpotensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional dan sumber produk turunan lainnya. Konsekuensinya, pengembangan teknologi pre dan pasca panen menjadi penting. Apakah yang terjadi pada proses pematangan buah? Proses pematangan buah merupakan proses yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor biotik maupun faktor abiotik. Hormon etilen memegang peranan penting pada proses pematangan buah klimakterik. Hormon yang berbentuk gas ini disintesis melalui serangkaian reaksi di dalam sel, dan keberadaan gas etilen ini kemudian mengaktifkan sejumlah gen yang berperan dalam mempercepat serangkaian proses pematangan.
Namun, studi menunjukkan ternyata tidak semua buah dapat diinduksi dan dipercepat pematangannya dengan pemberian etilen. Berdasarkan fenomena tersebut, buah dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan mekanisme pematangannya. Klimakterik, yaitu buah yang meningkat laju respirasinya dan konsentrasi etilennya saat proses pematangan, dan non-klimakterik. Buah pisang, tomat, durian adalah contoh buah-buahan klimakterik, sementara buah jeruk, stroberi, dan lemon adalah contoh buah non-klimakterik. Perbedaan mekanisme pematangan buah ini menyebabkan perbedaan pada strategi pemanenan. Buah klimakterik dapat dipetik sebelum buah matang sempurna, kemudian diberikan gas etilen dari luar buah untuk menginduksi proses pematangan buahnya atau disebut dengan pemeraman buah. Sedangkan pematangan buah non-klimakterik hanya dapat matang sempurna ketika berada di pohonnya. Untuk dapat memahami proses pematangan buah yang kompleks, kami memaparkan bagaimana hubungan antara genetika dan karakteristik suatu individu. Genotip adalah kombinasi gen yang dimiliki oleh individu, sedangkan fenotip mengacu pada karakteristik individu. Fenotip dipengaruhi oleh genotip individu serta faktor lingkungan. Contoh fenotip meliputi warna kulit buah, warna mata pada manusia, atau sifat-sifat seperti penyakit seperti pada manusia dan tanaman. Hubungan antara genotip dan fenotip melibatkan aliran informasi genetik dari DNA ke mRNA melalui transkripsi, kemudian dari mRNA ke protein melalui translasi. Aliran informasi genetik ini pada akhirnya mempengaruhi perkembangan dan penampilan fisik individu. Lebih dari 1 dekade setelah Human Genome Project dipublikasikan pada tahun 2001, pada tahun 2012 genom pisang dari Musa acuminata cultivar DH Pahang dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 2012 oleh Dihon dan kawan-kawan. Menyusul kemudian draft genom pisang Musa babesioana cultivar kutuk wulung dipublikasikan pada tahun 2013 oleh Devi dan kawan-kawan. Berkembangnya teknologi analisis gen menggunakan Next Generation Sequencing atau NGS dan analisis metabolit menyebabkan studi omics pada pisang yang dilakukan pun semakin berkembang. Melalui studi omics, perbedaan genotip dari pisang yang menyebabkan perbedaan fenotipnya dapat dipelajari dari mulai tingkat gen atau genomik, ekspresi gen atau transkriptomik, protein atau proteamik, sampai metabolit atau metabolomik. Studi omik dapat membantu kita untuk lebih memahami proses pematangan buah dan mendesain teknologi pasca panen yang lebih baik. Untuk mengetahui perbedaan proses pematangan buah pada pisang dengan genotip yang berbeda, kami menggunakan 2 jenis pisang yaitu Musa acuminata cultivar Cavendish dengan genom A dan Musa babesioana cultivar kutuk wulung dengan genom B. Cavendish adalah pisang yang banyak dikonsumsi, sedangkan klutuk dikenal sebagai pisang yang dijadikan salah satu bahan untuk membuat rujak tradisional. Tentunya Bu Ida tahu pisang klutuk ya Bu Ida. Kedua pisang ini memiliki kecepatan proses pematangan yang berbeda. Studi yang kami lakukan dengan menggunakan pendekatan biologi molekuler, yaitu transkriptomik dan metabolomik, menunjukkan adanya perbedaan profil gen yang aktif dan juga profil metabolitnya. Pisang adalah salah satu buah klimakterik, memiliki proses pematangan yang cepat setelah diberi etilen pada pemeraman. Merupakan tantangan tersendiri setelah proses pemeraman untuk dapat memperpanjang masa simpan buah. Terdapat 2 strategi pengontrolan biosintesis etilen, yaitu pada tanaman dan pada level lingkungan. Yang pertama adalah strategi pengontrolan etilen pada level tanaman. Strategi pengontrolan etilen pada level tanaman dapat dilakukan dengan modifikasi genetika. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membungkam kerja gen adalah teknologi gene knockout atau RNA interference. Kami menggunakan teknologi RNA interference ini pada buah pisang yang telah diberi etilen untuk menurunkan kerja gen pensintesis etilen. Baru-baru ini, teknologi yang sama telah digunakan oleh Xia dan kawan-kawan pada tahun 2020 untuk menekan laju pematangan buah pisang yang dihasilkan oleh tanaman pisang transgenik. Yang kedua adalah strategi pengontrolan etilen pada level lingkungan. Strategi pengontrolan etilen pada level lingkungan dapat dilakukan dengan 1. Penghambatan sintesis etilen, dan yang kedua, pemecahan senyawa etilen. Salah satu inovasi yang kami kembangkan adalah Modified Atmosphere Packaging, menggunakan kotak penyimpanan buah yang disebut dengan Food Storage Chamber dari bambu atau FSC. Material bambu dipilih karena kuat, ekonomis, tidak membutuhkan perawatan yang banyak, ringan dan dapat diaplikasikan di daerah terpencil Indonesia. FSC yang dibuat dikombinasikan dengan senyawa pemecah etilen, yaitu titanium dioksida, terdekorasi mangan dan diberi cahaya tampak.
Hasil menunjukkan terdapat penurunan oksigen dan etilen pada penyimpanan buah pisang Cavendish dalam chamber ini dibandingkan dengan kontrol. Penurunan etilen sejalan dengan penurunan ekspresi gen yang terkait sintesisnya. Strategi pengontrolan etilen pada level lingkungan lainnya dapat dilakukan menggunakan atmosfer terkontrol. Studi di darat ini terinspirasi oleh eksperimen space biology kami sebelumnya yang berhasil mengirimkan biji tomat dari Indonesia keluar angkasa pada tahun 2010 dan 2011 pada program Spaceship for Asian Future bersama LAPAN, BRIN, dan JAXA. Alat Clinosat yang dibuat oleh tim ITB digunakan untuk menirukan kondisi mikrograviti di bumi. Eksperimen menggunakan Clinosat ini diharapkan dapat menghambat konveksi udara, seperti yang dijumpai pada kondisi mikrogravitasi sesungguhnya. Hasil studi menunjukkan bahwa simulasi menggunakan Clinosat dapat menghambat pematangan buah pisang dan secara umum menurunkan ekspresi gen yang berbeda pada jalur biosintesis etilen. Edible coating juga dapat dijadikan sebagai salah satu strategi pengontrolan etilen pada level lingkungan. Bahan edible coating yang dibuat dengan material dari organisme laut antara lain adalah kitosan dan karagenan. Kitosan adalah polisaharida linear, diketahui bersifat non-toksik, mudah didegradasi, memiliki banyak sifat fungsional seperti antimikroba, antioksidan, dan biokompatibel, sehingga dapat digunakan sebagai penyalut buah pisang. Penyalutan kitosan dapat mengurangi jalur respirasi buah dengan membentuk lapisan pada buah dan membatasi masuknya oksigen ke dalam jaringan. Kami menggunakan buah pisang Cavendish yang telah diberi perlakuan etilen dan menyalutinya dengan kitosan. Perlakuan yang digunakan terdiri dari kitosan dengan konsentrasi berbeda, nanopartikel kitosan, dan kontrol tanpa penyalutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyalutan kitosan dengan konsentrasi 1,25% memberikan hasil paling optimum untuk memperpanjang masa simpan buah pisang Cavendish. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses pematangan buah adalah proses kompleks yang dipengaruhi faktor biotik dan abiotik. Untuk memahami bagaimana pengaruh penyalutan kitosan dapat memperpanjang umur buah pisang, kami melakukan studi multi-omics yaitu transkriptomik untuk mengetahui ekspresi gen secara global, metabolomik untuk mengetahui profil metabolit buah secara global. Selain itu, pendekatan metagenomik dan metatranskriptomik digunakan pula untuk mengetahui komunitas mikroba dan virus pada proses pematangan pisang yang disalut kitosan. Sebagai rangkuman analisis multi-omics yang telah dilakukan, kami mengajukan model mekanisme efek kitosan terhadap proses pematangan buah pisang. Penyalutan kitosan dapat menjadi barrier bagi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di permukaan buah. Diduga berkurangannya kadar oksigen menjadi penyebab menurunnya laju ekspresi gen pensintesis etilen. Akibatnya pematangan buah menjadi terhambat. Pada buah pisang yang dilapisi dengan kitosan, kelimpahan genus Pseudomonas, terutama pada spesies Pseudomonas syringae, berkurang dibandingkan dengan kontrol. Hal ini juga diduga berkontribusi pada penundaan pematangan buah pisang yang dilapisi kitosan. Karena bakteri ini memiliki kemampuan menghasilkan etilen. Meskipun demikian, tingkat kontribusi mikroba terhadap produksi etilen dalam proses pematangan dibandingkan dengan etilen yang dihasilkan tanaman itu sendiri perlu dianalisis lebih lanjut. Sebagai penutup, studi pasca panen dari sudut pandang biologi molekuler yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa kontrol biosintesis etilen baik pada level tanaman maupun level lingkungan berpotensi untuk memperpanjang masa simpan buah pisang. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teknologi pasca panen, terutama buah pisang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. Selain studi pasca panen, studi yang kami lakukan saat ini ialah mengeksplorasi pisang sebagai sumber pangan fungsional, khususnya sumber karoten dan lektin atau banlek, yaitu protein antivirus. Harapannya, informasi mengenai kandungan senyawa yang dimiliki oleh pisang dapat bermanfaat khususnya di bidang kesehatan. Ucapan terima kasih. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan ridhonya kami memperoleh amanah guru besar ini. Semoga kami dapat mengemban sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih dan sayang sebesar-besarnya untuk para sahabat, kerabat, dan keluarga besar Samsudin, Muiz, dan Rojak yang selalu mendampingi, memberikan semangat, cinta, sedang mendukung perjalanan saya, walaupun tidak selalu dapat hadir secara fisik. Untuk adik-adikku Norman Wahyudi, Rita Puspitasari, juga adik-adik ipar dan keponakan, uwa, tante, dan om, serta sepupu-sepupu tercinta.
almarhum Bapak Mertua Muhammad Akhir Muiz dan Ibu Mertua Tini Muiz, keluarga kecilku, suami dan anakku Adam Haikal Muiz dan Anda dan Divano Muiz tercinta. Untuk kedua orang tua, almarhum A. Samsudin dan almarhumah Sri Mulyati terkasih. Terima kasih yang tiada terhingga untuk semua yang diberikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pimpinan, Forum Guru Besar, Senat Akademik, dan Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung atas kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan untuk melaksanakan tugas Tridharma sejak menjadi CPNS tahun 1999. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada dekanat, senat, dan kolega dosen, tenaga kependidikan, asisten dan mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, Profesor Endah Sulistiawati, Dr. Indah Wibowo, dan Dr. Angga Dwi Watama, Profesor Agus Dana Permana, Profesor Anggraini Barlian, Ibu Sri Wardani MSP, dan tim, serta Bapak Ibu lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas kerjasama, dukungan, dan semangat kekeluargaan selama ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada kolega dosen dan asisten kelompok keilmuan genetika dan bioteknologi molekuler SITH ITB atas kerjasama, dukungan, keilmuan, moral, persahabatan yang tiada henti. Dr. Mayalita Ramdhani Muiz, Dr. Adi Pancoro, Dr. Sony Suhandono, Dr. Erna Giri Rahman, Dr. Azania Fibriani, Dr. Dadang Sumardi, Dr. Karlia Meta, Dr. Husna Nugraha Paja, dan Dr. Poppy Septiani. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada kolega dosen, peneliti, asisten, alumni, dan mahasiswa The Banana Group dan Dipsy Genome Group Institut Teknologi Bandung atas kerjasama, dukungan yang tulus, segala jerih payah, dan semangat yang luar biasa. Setapak demi setapak 20 tahun perjalanan kita lalui bersama sejak tahun 2004 ketika saya pulang dari PhD di Melbourne. Dr. Rizkita Rahmi Esyanti, Profesor Ketut Wikantika, dan tim BSV ITB, Profesor Oki Karnarajasa dan tim PRLD BRIN, Dr. Vienardi Suendo, Dr. Dwinita Larasati, Dr. Maharani Permanasari, Dr. Reni Suhari dan tim PPBB ITB, Dr. Ari Setiadi Primahatmanto, Dr. Rino Rahman Mukti, Halilan Lambangsari MSI, Merifa Rijanti MSI dan tim Dago Barat, Dr. Tatik Kristianti dan Dr. Joko Febrianto dan tim Dipsi, serta anggota tim lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat kompak mendukung satu sama lain. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh guru untuk ilmu dan bimbingan yang diberikan, juga untuk teman-teman sekolah yang selalu menyemangati dan membuat hidup warna, yaitu Profesor Sri Nanan B. Widianto, Dr. Randos Darjat Sasmita Miharja, almarhumah Dr. Randa Arbaya Siregar MSc, dan guru-guru yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh mitra dan atas kerjasama serta dukungannya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Tridharma yang berkelanjutan. Mitra tersebut antara lain Center of Remote Sensing ITB, Pusat Penelitian Bioscience dan Bioteknologi ITB, Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi ITB, Pusat Penelitian Nanoteknologi ITB, serta fakultas yang ada di lingkungan Institut Teknologi Bandung, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Tim Pakar Indofood Riset Nugraha, PT L'Oreal Indonesia, L'Oreal UNESCO for Women in Science, PT Seoul Sugar Nusantara, Banana Smart Village, BRIN, Osaka University, QT Australia, The University of Melbourne Australia, Universitas Gajah Mada, Universitas Samratulangi, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pajajaran, Formain dan Forman Institute, Inabik dan Almi, Profesor Eiichiro Fukusaki, Profesor Uchiyama, Dr. Sastia Pramaputri, Profesor Tony Basic, dan Dr. Ednu Migin, Profesor Siti Subandiah, Profesor Trina Talei, Profesor Topik Hidayat, Profesor Adiana Hiares, dan Dr. Agus Tanto, juga Dr. Ima Mulyana, serta Dr. Ari Jayanti, serta Bapak Ibu lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat-lipat semua kebaikan yang telah diberikan. Doa terbaik untuk semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya mengucapkan janji sebagai guru besar di Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 22 Juli 2023, Profesor Feni Marta Dwivani.